Bismillah, apakah EBA syariah itu? Yaitu efek beragun aset syariah merupakan efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya yang akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ya, jadi EBA adalah salah satu dari produk pasar modal selain saham, sukuk, dan reksadana syariah. Ya, ini yang keempatnya, yaitu EBA. Jadi EBA itu singkatan dari efek beragun aset syariah ya. Apakah ahli syariah pasar modal itu atau ASPM ya? Ahli syariah pasar modal adalah atau ASPM adalah pihak yang bertindak sebagai penasehat dan atau pengawas terkait dengan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. ASPM dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang wajib memiliki integritas dan kompetensi, pengetahuan dan pengalaman di bidang pasar modal dan syariah muamalah. Lalu tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM. Jadi ASPM ini ada sertifikasinya ya, harus punya sertifikasi. Lalu tugas dan tanggung jawab dan wewenang ASPM sebagai DPS, Dewan Pengawas Syariah di pasar modal adalah 1. Memberikan nasihat dan saran terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. 2. Mengawasi pemenuhan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan. 3. Mendampingi atau mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan DSN MUI. 4. Memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal atau produk atau jasa syariah di pasar modal. Lalu tugas dan tanggung jawab dan wewenang ASPM sebagai TAS antara lain adalah yaitu 1. Menelaah pemenuhan prinsip syariah di pasar modal atas produk atau jasa syariah yang diterbitkan oleh perusahaan. 2. Memberikan pendapat dan memastikan tim ahli syariah ya, TAS itu singkatan dari tim ahli syariah, memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal atas produk atau jasa syariah di pasar modal. Lalu yang ketiga adalah meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Lalu masa berlaku dan perpanjangan izin dari sertifikasi ASPM, yaitu izin ASPM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang paling cepat 90 hari sebelum masa berlaku izin berakhir. Diulang, masa berlaku perizinan ASPM adalah berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang paling cepat 90 hari sebelum masa berlaku izin berakhir. Lalu berikutnya layanan syariah di pasar modal, yaitu ada 3. 1. Apakah Syariah Online Trade System atau SOTS ya, SOTS singkatan dari Syariah Online Trading System, merupakan sistem perdagangan saham melalui internet atau online stock trading, di mana saham-saham yang bisa diperjualbelikan adalah saham-saham yang memenuhi kriteria sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selain itu, SOTS tidak dapat memfasilitasi margin trading dan short selling. SOTS menerapkan cash basis transaction di mana jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki dan saham yang dapat diperjualbelikan hanya saham syariah. Berikutnya adalah
apakah layanan kustodian syariah itu? Layanan kustodian syariah merupakan layanan yang dapat diberikan oleh bank umum dalam produk investasi syariah seperti reksadana syariah dan efek beragun aset syariah atau EBAS, berupa jasa penitipan efek syariah, penyelesaian transaksi efek syariah, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga adalah apakah layanan wali amanat syariah itu? Layanan wali amanat syariah merupakan layanan yang dapat diberikan oleh bank umum dalam penerbitan sukuk, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berikutnya yaitu tentang milestones pasar modal syariah, yaitu perkembangan pasar modal syariah dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah tahun 97, yaitu berdiri reksadana syariah pertama, yaitu dana reksa syariah berimbang. Lalu tahun 2000 muncul Jakarta Islamic Index atau JII. Lalu 2002 yaitu muncul sukuk pertama, sukuk korporasi Mudorobah Indosat. Tahun 2003 yaitu dibentuk fatwa pasar modal syariah. Lalu 2006 dibentuk regulasi pasar modal syariah peraturan nomor 9 A13 dan 9 A14. Tahun 2007 yaitu regulasi pasar modal syariah peraturan nomor 2 dan penerbitan daftar efek syariah pertama, yaitu DES. Jadi DES itu tahun 2007. Lalu berikutnya adalah tahun 2008 yaitu surat berharga syariah negara atau SBSN pertama, dan Undang-Undang SBSN, Undang-Undang nomor 19 tahun 2008. Lalu tahun 2011 yaitu ada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI dan Syariah Online Trading pertama atau SOT ya. SOT dan ISI itu tahun 2011. Lalu 2013 yaitu ada Exchange Trade Fund pertama, yaitu perubahan jual beli saham. Lalu 2014 yaitu ada Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah atau KPJKS, Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Lalu 2015 ada peluncuran roadmap pasar modal syariah, logo dan tagline pasar modal syariah, pasar modal syariah PMS ya disingkatnya, yaitu penerbitan revisi peraturan 9 A13 dan penambahan peraturan ASPM atau ASPM singkatan dari Ahli Syariah Pasar Modal. Lalu berikutnya yaitu tentang fatwa DSN MUI tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, yaitu pertimbangannya ada 4. Lalu di situ dalil-dalilnya di sini ada Al-Baqarah 278 279, Al-Baqarah 275, lalu An-Nisa 29, lalu Al-Maidah ayat 1, lalu hadis Nabi tentang bai'ul ma'dum ya, larangan bai'ul ma'dum, larangan juga goror di situ, larangan juga tanajus di situ ya, najis di Bukhari Muslim, yaitu Rasul melarang melakukan penawaran palsu. Lalu ada juga kaidah fikih di sini ya, pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil ya. Lalu tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya. Lalu di sini ada fatwa-fatwa ulama, Ibnu Qudamah di Al-Mughni, Wahbah Zuhaili. Lalu berikutnya pendapat ulama yang lain di sini bisa dibaca sendiri.
Lalu di sini ada fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Lalu ada prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Lalu emiten yang menerbitkan efek syariah, ketentuan-ketentuannya, lalu kriteria dan jenis efek syariahnya, lalu transaksi yang dilarang, lalu harga pasar wajar di sini, lalu pelaporan dan keterbukaan informasi. Ya, ini adalah fatwa seputar pasar modal. Bisa dibaca sendiri.